Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Hairoza dari kelas 12A6. Sekarang saya akan memberikan tugas pengerjaan tugas video pengayaan dari Nampel Sejarah. Saya akan merangkum bab 1 alias perjuangan Indonesia setelah kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, Indonesia terwajib merdeka dengan beberapa alasan. Entah itu dari dibom atomnya negara Jepang, adanya konvensi seperti Montevideo, Piagam PBB dan Piagam Pasifik, Piagam Atlantik lebih tepatnya. Namun ada juga perjuangan dari para tokoh-tokoh dari bangsa Indonesia juga. Salah satunya dari PBU-PKI dan PPKI. Seperti yang kita tahu, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ada PPKI sendiri sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mempersiapkan beberapa hal, seperti pada sidang pertama meresmikan presiden dan wakil presiden, lalu juga rancangan undang-undang dasar, lalu juga Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu untuk sidang kedua ada juga untuk pembentukan beberapa provinsi dan juga kementerian-kementerian, dan pada sidang ketiganya itu mereka fokus kepada kementerian dan lain sebagainya seperti BKR. Nah, untuk yang menariknya, BKR sendiri dia ada tantangan sendiri. Ada tantangan berupa kepentingan dari para tentara asing yang masih ada di Indonesia. Tentu hal ini membuat situasi tidak nyaman dan bisa menimbulkan kekacauan jika tidak diselesaikan dengan baik. Maka dari itu tentu itu menjadi cukup masalah. Lalu ada juga pertempuran setelah Belanda dan sekutu datang ke Indonesia. Seperti contohnya pada pertempuran Surabaya, Brigjen A.W.S. Malabi ditewaskan pada Jembatan Merah, dan akhirnya rakyat Surabaya diultimatum untuk menyerah pada paginya atau akan diserang. Tentu saja Bung Tomo dan wali kota pada saat itu, Suryo, menolak hal itu dan mengumumkan di radio untuk warga Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta membentangkan Surabaya. Yang terjadi adalah pertempuran 10 November di Surabaya terjadi secara brutal. Lalu ada juga Puputan Margarana yang dipimpin oleh Igusti Ngurah Rai. Dia adalah hasil dari perjanjian Renville sendiri, namun Igusti Ngurah Rai menolaknya karena dia masih ingin menjadi bagian dari NKRI. Selain itu, ada juga rencana untuk menuju di persenjataan nikah, yang dimana akhirnya dari Jung Warana itu mereka menghancurkannya serta membuat tentara sekutu tentu cukup marah, sehingga akhirnya terjadi pertempuran Puputan Margarana. Meskipun kalah jumlah, para pasukan Igusti Ngurah Rai bisa melawan dengan baik, bahkan memaksa Belanda untuk memanggil kekuatan dari udara dari Makassar. Lalu ada juga pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Jenderal Sudirman, yang menurut saya ini adalah salah satu peperangan yang paling penting karena dia bisa melihat 3 kota sekaligus, yaitu Solo, Magelang, dan juga Yogyakarta. Selain itu ada juga peristiwa Bandung Lautan Api, di mana disebabkan oleh adanya ultimatum berkali-kali dari AFNI untuk meninggalkan Bandung. Untuk yang kedua kalinya, rakyat Bandung pun akhirnya membumi hanguskan kota Bandung agar tidak tersisa. Muhammad Toha sendiri menjadi salah satu korbannya ketika mencoba untuk meledakkan gudang Mesiu. Setelah itu ada juga serangan umum 1 Maret di mana ada percobaan untuk merebut kembali kota Yogyakarta, karena pada saat itu pihak Belanda mengumumkan bahwa negara Indonesia sudah tidak ada. Maka dengan itu Indonesia menginginkan bahwa
istilahnya sebagai tanda bahwa Indonesia tetap ada, dan akhirnya mereka berhasil. Tentu saja perjuangan Indonesia tidak hanya dari pertempuran, tapi ada juga yang dari perundingan. Salah satunya adalah Perjanjian Linggarjati yang dipimpin oleh delegasi Indonesia dari Sultan Syahrir dan Belanda Profesor Schermerhorn. Tentu saja ini salah satu perjanjian yang merugikan Indonesia karena wilayahnya menjadi Jawa, Sumatera, dan Madura. Selain itu, dia akan dikontrol oleh negara Belanda dalam Kesatuan Uni Indonesia Belanda. Setelah itu terjadi agresi militer pertama, di mana ini tentu membuat kecaman dari beberapa negara seperti India dan Australia. Hingga akhirnya dibentuk KTN, Goodwin Commission, dan akhirnya terjadilah perjanjian Renville, kapal USS Renville, di mana pada saat ini ada kejadian unik di mana pihak Belanda dan pihak Indonesia ternyata kedua-duanya sama dari orang Indonesia ternyata, di mana akhirnya pada USS Renville ini perjanjiannya tentu saja sangat merugikan Indonesia karena wilayahnya tidak hanya dipersempit, namun juga adanya pembatasan untuk aktivitas-aktivitas militer. Setelah ini ada juga agresi militer kedua yang ternyata cukup mendesak, hingga bahkan perlu adanya pembangunan PDRI alias Pemerintahan Darurat Indonesia yang sempat di Bukit Tinggi, yang hingga akhirnya pada tahun 1949 ada terjadi pada perjanjian Rompuyun, di mana Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia pada konferensi KMB dan harus membebaskan para tawanan-tawanan serta mundur dari Indonesia. Setelah ini ada konferensi Inter-Indonesia, di mana pihak Indonesia meresmikan hal-hal seperti bendera Indonesia, lagu kebangsaan, bahasa-bahasa, dan lain sebagainya. Setelah itu pada puncaknya ada pada KMB, di mana Belanda resmi mengakui kedaulatan Indonesia, serta di dalamnya itu mengambil alihan utang sebanyak 5,1 miliar gulden, serta pembentukan Republik Indonesia Serikat dalam bentuk negara federal. Tentu saja Republik ini bukan hal yang tidak sepenuhnya baik, karena cukup membebani Indonesia, terutama dalam segi ekonomi. Selain itu, pada sistem Republik Indonesia Serikat sendiri tidak bertahan lama karena dilihat sebagai upaya dari Belanda untuk kembali mengontrol secara tidak sedikit demi sedikit untuk Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 1950-an, lebih tepatnya 1950 pas, mereka akhirnya runtuh dan menjadi kembali ke negara Republik Kesatuan. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari peran-peran para masyarakat dari negara Indonesia, contohnya untuk wanita di bidang kesehatan dan medis, dan juga layanan serta logistik. Namun juga sastrawan yang memberikan motivasi untuk terus berjuang serta membuat hiburan untuk semua orang. Selain itu, pelajar dan mahasiswa pun juga bisa ikut andil, di mana mereka ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia, entah itu dari upaya pertempuran maupun secara kedaulatan negara dari perjanjian-perjanjian ataupun pendidikan. Akhirnya, tentu saja untuk mengakhiri, saya menarik kesimpulan berupa tentu saja pada percobaan perebutan kemerdekaan Indonesia, adanya pihak-pihak dari Belanda dan juga sekutu tentu saja tidak berhasil dalam menuntaskan kekuatan dari bangsa Indonesia, entah itu dari wanita, entah itu dari para pelajar dan mahasiswa, sastrawan, masyarakat biasa, atau bahkan tokoh-tokoh penting. Mereka berhasil menyatu dan berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya resmi merdeka dan terlepas dari penjajahan Belanda. Itu saja dari saya.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.